Halo guys, jumpa lagi di Galeri Putra Gadget. Kali ini aku punya Canon EOS M3. Ini kamera digital dari Canon dan aku baru beli kira-kira 1 minggu yang lalu dari temanku kuliah dan aku mau unboxing di channel ini. Oke, di bagian depan ada tulisan Canon, di bagian bawah ada tulisan EOS M3 dan gambarnya kayak gini. Di dalamnya itu kamera digitalnya itu kayak gini. Jadi ini belum ada EY cup-nya ya, cuman layar doang, nggak ada EY cup-nya seperti kamera DSLR yang lainnya. Terus untuk spesifikasi singkatnya ada di samping sini. Ini untuk lensanya dan ini untuk adapternya, ini bodinya. Jadi ketika kita mau ganti lensanya dengan lensa kit, lensa fix atau lensa lainnya yang tele dan Tamron lainnya, itu kita harus gunain adapter ini. Fungsi adapternya itu ditaruh di sini. Jadi ketika kita ganti lensa kita harus pakai ini karena ini lubangnya kan kecil. Jadi nggak muat kalau untuk lensa-lensa yang DSLR itu, jadi kita harus gunain adapternya. Oke, untuk ukurannya ini 20 megapiksel, terus AF hybrid, APS-C, ISO nya untuk gambar kamera itu 12.800, untuk video itu 6.400, ukuran layarnya 3,2 inch, color view touch. Jadi ini udah layar sentuh untuk Canon EOS M3. Ya, kurang lebih seperti itu speknya. Dan ini saatnya kita unboxing. Oke, aku mau mulai dulu dari bagian samping kiri. Di samping kiri ada strap atau kalung kita yang gunain di leher itu. Fungsinya ini strapnya kecil kayak gini karena mirrorless itu kecil, jadi strapnya kecil. Beda kalau kamera DSLR yang lainnya itu kan gede-gede, jadi strapnya gede. Tapi ya sesuai kita, kebutuhan kita aja sih. Kalau kita pengennya besar ya kita bisa nyari yang besar, kalau kita pengen yang kecil kita bisa gunain yang kecil. Terus di sini ada baterainya kayak gini. Baterainya ini besarnya 1040 mAh. Jadi aku pakai kira-kira baru 1 minggu ini tuh, menurutku ya awet, baterainya belum drop banget gitu ketika untuk kita pakai. Terus ini ada chargernya kayak gini. Jadi kalau kita mau charger, kita nyariin tempat duduknya dulu, ini ditaruh sini karena ini kan lurus persegi. Kalau kebanyakan kan kalau di Indonesia kan itu kan bulat persegi panjang gitu. Terus ini ada ini apa ya? Ini untuk memori eksternal gitu. Memori kecil gitu, memori micro SD yang kita masukin untuk buat kameranya. Jadi kita bisa simpan aja di sini. Kalau misalkan kita punya dua, jadi buat cadangan lah. Kurang lebih kayaknya seperti itu sih. Terus di bagian tengah ini ada kameranya. Kita langsung ke bagian samping kanan dulu. Dan ini untuk lensanya seperti ini. Terus dalamannya kayak gini. Ini masih bagus sih, belum ada jamurnya kayak gini. Terus ada lagi apa ya ini? Ada lagi ini. Ini fungsinya buat apa ya? Kalau ini aku kurang tahu sih. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, bisa kalian komen di bawah. Kalau ini aku kurang tahu, jadi nggak bisa jelasin. Terus ini ada kabel HDMI-nya. Jadi kalau kita mau buat video atau mau backup foto itu, kalau kita gunain laptop, kita cukup gunain ini aja, kabel HDMI-nya aja kita konekin di laptop. Jadi biar kita nggak masuk atau lepasin memori kita yang ada di kamera. Jadi itu kan malah menyebabkan rusak karena kita sering masukin keluarin. Jadi lebih aman tuh kalau menurutku pakai kabel HDMI kayak gini. Jadi kita gunain di gadget juga bisa, kita gunain OTG itu atau ke laptop juga bisa, kan ini USB nya untuk laptop, terus yang kecil ini untuk kamera. Kurang lebih seperti itu. Terus kita langsung ke ini ada satu, ini apa ya, ini juga nggak tahu ini apa, kurang tahu, aku juga nggak tanya waktu kemarin. Terus ini bagian tengah adalah kameranya Canon EOS M3.
seperti ini. Tampilan depan kayak gini, ada tulisan Canon, ini EOS. Terus ini ada shutternya. Kita samping kiri kayak gini. Jadi kabel HDMI tadi masih bisa kita masukin di sini. Bisa ada lubangnya juga. Ini ada tulisannya HDMI. Terus di samping sini itu juga bisa kabelnya untuk digital mic-nya kita masukin di sini. Terus ini udah support WiFi. Ini untuk flashnya. Jadi kalau kita mau nyalain flashnya itu kita geser ke depan kayak gitu. Terus layarnya seperti ini. Menu-menunya ini kayak gini. Ya kurang lebih sama sih pada kebanyakan kamera Canon kan juga seperti ini. Ini ada menu, ada info, ada ISO, manual fokus, flash. Terus ini buat setnya. Terus ini kalau kita mau lihat hasil, ini buat video. Terus ini tombol powernya, manual fokus, autofocus. Terus layarnya ini kalau mau buka, kita buka aja pelan-pelan dari depan kayak gini. Nah, otomatis akan turun sedikit dan kita bisa balik kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita bisa gunain untuk vlog atau lainnya kayak gitu, atau selfie sama teman. Kan ini lebih kecil, jadi kita bawanya lebih enak daripada DSLR itu kan gede. Masa kita mau selfie kayak gini juga ribet ya. Tapi kan yang 750D juga ada yang kayak gini, yang udah flip kayak gini. Tapi ini lebih simpel yang kecil sih kalau itu menurutku. Kalau menurut kalian kita nggak tahu kan. Udah itu aja, dan aku beli ini tuh harganya 3 juta guys. Itu aja sebagai informasi tambahan. Sampai di sini dulu video singkat dari saya. Jika kalian suka video ini jangan lupa like. Jika tidak suka dislike aja. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih.